Selamat datang kembali di sesi belajar Data Engineering Zoomcamp. Nah, di video kali ini aku bakal lanjutin belajarnya dan kita udah masuk di materi yang baru yaitu Terraform, teman-teman. Kali ini kita akan belajar itu kalau misalkan di materi Data Engineering Zoomcamp-nya itu ada di yang ini nih, Terraform. Masih di week 1, cuman masuknya ke bagian yang Terraform ya. Ini ada 1, 2, 3 video sebenarnya. Nanti kita akan coba bahas satu-satu dan kita mulai dari yang introduction dulu. Jadi tenang aja, di video kali ini lebih banyak ke konsep sih. Kita kenalan sama Terraform dulu, baru nanti di video-video selanjutnya bakal masuk ke hands on-nya. Oke, kalau kalian mau lihat videonya, kalian bisa lihat ini videonya dari Data Slinger ya. Terus, alright, aku juga udah bikin summary. Kali ini kita akan bahas yang pertama yaitu pengenalan Terraform. Nanti ada beberapa yang akan kita omongin ya teman-teman ya. So, langsung aja. Buat kamu yang baru di sini, kenalin aku Bima. Aku sekarang kerja sebagai Analytics Engineer di sebuah startup. Dan di channel ini kalian bakal temuin beberapa hal tentang belajar data. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian jangan lupa subscribe biar bisa dapat update-update selanjutnya juga. Oke? Nah, apa yang mau kita pelajarin pada hari ini? Ini ada apa itu Terraform, tentunya kita pengen tahu gitu kan. Terus kenapa kita harus pakai Terraform? Terus apa sih limitasi dari Terraform? Atau misalnya kayak apa sih yang nggak bisa dilakuin sama Terraform? Terus konsepnya, gimana dia bekerja secara garis besar, secara gambaran umum. Terus perintah utama nih yang perlu kita tahu ketika kita menggunakan Terraform. Disclaimer dulu, ini bukan kelas full package buat belajar Terraform ya, tapi di sini tuh emang kita akan ngebahas tentang gimana caranya kita bisa pakai Terraform buat khususnya di Data Engineering Zoomcamp ini. Oke, langsung aja. Jadi apa itu sebenarnya Terraform ya teman-teman? Terraform ini merupakan sebuah tool sebenarnya. Itu terkenalnya infrastructure as a code. Jadi kalau kemarin kita sempat lihat di Google Cloud ya, ini kan sebenarnya kita mau setup infrastruktur ya teman-teman ya. Dan dengan bantuan si Terraform ini, kita bisa membuat infrastruktur kita itu di manage dalam bentuk code. Jadi kita nggak harus kayak klik-klik satu-satu buat jalanin terus kita matiin gitu ya. Kita bisa pakai code untuk nge-siapin si infrastrukturnya ya. Nah, ini kita misalnya kalau mau lihat ini ada kita bisa link ke websitenya. Nih tagline-nya automate infrastructure on any cloud with Terraform ya. Dan ya ini nggak cuma buat GCP doang. Banyak yang bisa dihubungkan atau di-manage dengan Terraform juga. Oke, kalian bisa explore lah lebih jauh di websitenya kalau kalian mau misalnya. Atau kalau mau lihat use case-nya, ini ada gitu kan. Atau mau cari-cari tutorial lebih lengkapnya, ya ini ada juga. Ini udah lengkap juga sih sebenarnya. Ada buat AWS, Azure, bahkan ada Terraform Cloud gitu ya. Google Cloud, Docker, dan lain-lain. Banyak. Tapi ya tadi, kita bakal fokus buat yang kebutuhan kita aja. Nah ini kan kita mau perkenalan dulu deh ya. Oke. Nah, ini salah satu benefitnya sih, karena dia berbasis code, kita bisa pakainya berulang-ulang ya kan, tanpa kita harus kayak setiap mau pakai infrastruktur kita nyalain, kita matiin, kita nyalain, kita matiin manual gitu ya. Kita bisa bikin code-nya, terus nanti ketika kita mau pakai, ya udah tinggal dijalanin aja code-nya. Atau misalnya ketika kita mau pindah service yang tadinya di GCP mau pindah ke AWS, ya udah kita tinggal update si code-nya, terus kita bisa aplikasiin gitu kan. Atau mau pindah atau mau ganti-ganti settingan gitu ya, kita juga bisa sebelum provision, sebelum nyalain mesinnya kita bisa setup dulu apa yang mau kita butuhin gitu. Intinya sih ini bisa ngebantu kita buat ngebikin workflow yang konsisten lah ya, khususnya ketika kita mau bekerja dengan infrastruktur. Apa manfaatnya? Ini sudut pandang data engineer ya kan. Dengan adanya Terraform kita bisa otomasi infrastruktur, tadi udah dibahas gitu ya. Project data kita bisa di manage infrastrukturnya, apa aja yang dibutuhin kita bisa siapin di awal gitu kan. Terus konsistensi dengan adanya infrastruktur as a code ini, yaudah kita bakal konsisten kan. Ketika kita jalanin kita selalu jalankan infrastruktur yang emang sama dan konsisten gitu. Terus bisa di version control, artinya ketika kita ngelakuin perubahan kita aware dan kita kayak bikin versi-versinya itu bisa di track gitu ya. Ketika kita mengupdate, nanti kalau misalkan kita harus kembali ya udah dengan mudahnya kita bisa kembali gitu. Kemudian untuk integrasi juga mudah. Ini yang menarik juga efisiensi biaya, karena yang namanya pakai cloud tuh kadang suka lupa ya teman-teman ya. Misalnya kita hari ini lagi belajar apa, kita nyalain service apa,
terus kita lupa cuy, kita lupa matiinnya minggu depannya lagi misalnya belum dimati-matiin, itu duitnya ngalir terus, tagihan bakal masuk terus. Nah itu bahayanya sebenarnya ya kan. Tapi dengan adanya si Terraform ini ya kita tahu kan apa aja yang dinyalain sama dia. Terus ketika kita udah selesai belajar misalnya atau udah selesai pakai, tinggal kita matiin aja. Karena udah tahu kan, dia si Terraform ini udah tahu mana yang harus dimatiin, yang mana dia bikin tadinya dia bisa matiin juga. Gitu. Nah ini ada beberapa limitasi sih sebenarnya. Dia nggak dipakai untuk nge-manage atau update code di dalam infrastrukturnya. Misalnya kamu udah bikin codingan atau apa, itu nggak bisa buat nge-update yang ada di dalamnya. Jadi emang fokusnya buat manage infrastrukturnya ya, bukan apa yang ada di dalam infrastrukturnya. Terus kita juga nggak bisa mengganti resource-resource yang immutable di situ. Serta ini nggak dipakai untuk memanage resource yang tidak didefinisikan di Terraform filesnya atau di config awal kita. Kalau kita nggak definisikan di situ ya kita nggak bisa manage ya kan. Intinya kalau kita mau manage semua infrastrukturnya ya udah kita siapin dari Terraform itu sendiri dulu. Baru kita jalanin, nanti kalau udah dimatiin ya kalau mau dimatiin tinggal dimatiin aja deh. Gitu. Oke. Next kita lihat nih konsepnya. Jadi kan tadi kita sempat mention kalau Terraform itu kan code ya. Nah ini kita bisa definisikan dulu nih code-nya, kita bikin code-nya. Terus nanti ada yang namanya providers teman-teman. Nah ini yang istilah yang perlu kita tahu. Providers ini adalah penghubungnya sih, penghubung dari si Terraform kita gitu ya, code-code ini supaya nantinya bisa masuk ke, bisa mengontrol. Ini contohnya adalah cloud service ya, ada GCP, AWS, Azure gitu kan. Nah nanti provider ini tuh ada banyak banget teman-teman. Kamu bisa cari juga. Ini kalau kalian googling aja atau masuk ke sini ke Terraform gitu ya, pasti ada bagian untuk ke providernya nih, cuman aku udah taruh link di sini sih nggak apa-apa. Nah ini kamu bisa lihat misalnya untuk GCP gitu kan, ada apa aja providernya nih, misalnya nih ada modul-modulnya banyak banget untuk network, untuk apa gitu ya, GCP misalnya. Nah ini banyak lah, misalnya kita mau cari apa ya, BigQuery gitu. Oh nggak ada, bentar, providers. Nah di sini kita cari misalnya BigQuery. Nah nanti langsung keluar nih, ya kan? BigQuery itu dari GCP misalnya. Terus nanti kita tinggal cari aja mana yang dibutuhin untuk keperluan kita. Oke? Alright. Nah nanti kita pakainya ini nih. Required providernya ini kita harus pakai. Ya itu provider. Jadi si provider ini yang berfungsi sebagai apa ya, penghubung lah ya, sebagai penghubung boleh dibilang, atau mungkin kayak aksesnya tuh lewat si provider ini dari code kita. Terus nanti dia ada providernya ini yang akan kayak mentranslasi kali ya, mentranslasi code-code kita itu sampai akhirnya dia bisa manage infrastruktur gitu ya. Jadi nanti kamu bisa explore juga kalau mau lihat-lihat nih, ada banyak banget sebenarnya di sini kan provider, misalnya mau browse gitu. Oh, ini nggak cuma yang tadi doang nih, partner juga ada kayak Airbyte juga bisa gitu. Third party juga pada bikin sih soalnya. Jadi biar bisa di manage infrastrukturnya pakai Terraform gitu. Oke? Nah, makanya sih sebenarnya nggak kompleks. Kita hanya perlu 4 komen ini sih sebenarnya. Tapi yang penting kan tadi kita udah deskripsiin apa aja infrastruktur yang mau kita jalanin. Nanti kita bakal cobain juga, dan ya tentu aja bakal banyak lihat dokumentasi buat ngelakuin itu kan. Nanti perintahnya ketika kita mau mulai nanti ada Terraform init, ini untuk menyiapkan apa aja yang dibutuhin, ini untuk inisiasi gitu ya sebelum kita mulai. Terus nanti kita bakal pakai Terraform plan perintahnya untuk ngelihat rencananya dia bakal ngapain aja. Jadi kayak kita ini dulu, terus kita udah siapin code ininya kan, infrastruktur yang mau kita jalanin, terus kita lihat plan, nanti dia bakal kayak ngasih tahu kita nih loh rencananya bakal nyalain ini dengan kondisi seperti ini gitu. Terus kalau udah oke, kita bisa apply ya, ini kita approve yang tadi plannya, nanti kita jalanin apply, nanti dia akan jalanin semua code-nya, dia akan nyalain apa yang kita minta nyalain sampai udah jalan. Kita bisa nikmatin servisnya sampai suatu titik kita mau udahan, kita bisa matiin dengan Terraform destroy. Jadi kita bisa pakai perintah ini gitu. Jadi
ya menarik sih ya sebenarnya dengan adanya infrastruktur as a code ini. Karena kalau nggak pakai ini emang sih bener kadang seringkali kalau nggak pakai CLI atau nggak ketik CLI gitu ya. Itu juga kalau pakai CLI juga harus satu-satu pada akhirnya gitu kan. Tapi kalau pakai ini ya udah kita tinggal definisiin sekali terus nanti bisa dipakai berkali-kali dan ya ngebantu sih harusnya. Ya excited buat nyobain juga. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya kita coba pakai Terraform-nya. Oke, so itu dulu buat video kali ini. Semoga membantu. Kalau kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa buat like dan juga share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe juga. And sampai jumpa di video selanjutnya.